Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang terdiri dari 3 anggota. Saya Dwi Sugiarto, NIM 2001-02012. Saya Nur Wahito Padansa, NIM 2001-02023. Dan Indra Riasa 2001-02025. Di sini kami akan menjelaskan tentang aquaculture engineering. Next. Pengertian aquaculture engineering. Aquaculture engineering adalah cabang dari ilmu aquacultur yang mempelajari tentang strategi, teknik, dan metode untuk perekayasaan sistem dan teknologi produksi yang digunakan dalam setiap ruang lingkup aquaculture. Prinsip aquaculture engineering yang pertama adalah energi, yang kedua pakan, yang ketiga fasilitas, yang keempat air, yang kelima lahan dan infrastruktur. Lima prinsip utama dalam proses rekayasa teknologi aquaculture. Yang pertama, sederhana dan mudah digunakan. Yang kedua, atraktif, secara kasat mata harus menarik perhatian. Yang ketiga, murah atau ekonomis dan menguntungkan. Yang keempat, berkelanjutan atau sustainable, terkait dengan kemudahan dalam perawatan, perbaikan, dan masa pakai yang lama. Yang kelima, ramah lingkungan atau environmental friendly. Sebisa mungkin teknologi yang dibuat tidak menimbulkan masalah baru bagi lingkungan dan perairan. Monggo dilanjutkan. Baik, selanjutnya adalah bentuk-bentuk tambak. Yang pertama adalah bentuk tambak ekstensif atau tradisional, yakni dibangun pada lahan pasang surut berupa rawa bakau atau rawa semak. Bentuk dan ukuran tambak tidak teratur, luas sekitar 3-10 hektar per petak. Konstruksi tambak hampir sama dengan kolam tanah, tidak dilakukan pengolahan tanah, dan biasanya digunakan untuk budidaya bandeng dan lain-lain. Next. Yang kedua ada bentuk tambak semi intensif, yakni bentuk petakan umumnya 4 persegi panjang dengan luas 1-3 hektar per petak. Tiap petak telah terdapat saluran inlet dan outlet yang terpisah. Yang ketiga terdapat keren diagonal dengan ukuran lebar 5-10 meter, ukuran miring ke arah outlet dengan kedalaman keren 30-50 cm dari pelataran. Kedalaman air di pelataran 40-50 cm banyak digunakan untuk budidaya bandeng atau udang dan sudah mulai dilakukan pengolahan tanah. Yang ketiga ada bentuk tambak intensif, yakni petakan berukuran 0,2-0,5 hektar per petak untuk mempermudah pengelolaan dan pengawasan. Dasar tambak dan pematang dapat terbuat dari beton seluruhnya atau pematang dari tembok dan dasar dari tanah. Biasanya berbentuk bujur sangkar, pintu pembuangan di tengah, dan pintu panen model monik di saluran pembuangan. Dasar tambak dipadatkan sampai keras, dilapisi pasir atau kerikil. Tanggul terbuat dari tembok atau beton, bak pencampuran air tawar dan laut terpisah, dan pipa pembuangan air hujan atau terbawa angin dipasang mati di sudut petak. Next. Selanjutnya monggo teman saya. Berikut adalah konstruksi tambak seperti gambar yang ada di layar. Next. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan konstruksi tambak. Yang pertama, tambak tradisional. Kelebihannya
tidak diperlukan peralatan tambahan untuk mengontrol kadar pH dan suhu air karena sudah menyesuaikan sendiri dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, biaya pembangunannya relatif lebih rendah dibandingkan dengan jenis kolam air tawar yang lain. Lingkungan kolam yang masih alami membuat organisme yang menjadi pakan ikan seperti plankton dan hewan renik mampu hidup di dalamnya. Kondisi kolam yang mirip seperti habitat asli ikan membantunya dalam beradaptasi sehingga daya hidupnya lebih tinggi. Untuk kekurangannya adalah tingkat kelayakan kolam sangat ditentukan oleh karakteristik dan jenis tanah yang menjadi tempat pembuatan kolam tersebut. Bagian dinding kolam rawan mengalami longsor serta bagian dasarnya bisa menjadi sarang predator ikan. Sulit melakukan kontrol ikan pada saat cuaca sedang ekstrim dan hujan secara terus-menerus. Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengeringkan air pada kolam. Permukaan air kolam yang lebih rendah daripada ketinggian muka air kadang-kadang mempersulit sirkulasi air. Perawatannya lebih rumit terutama untuk mengatasi dinding yang terkikis dan mengeluarkan endapan tanah. Next. Yang kedua, tambak semi insentif dan intensif. Kelebihannya hemat air, kualitas air terjaga, kepadatan populasi bisa dikontrol, membutuhkan sedikit lahan, membutuhkan sedikit tenaga kerja. Untuk kekurangannya sendiri adalah kecenderungan kualitas air kurang baik sehubungan dengan air buangan yang digunakan kembali secara terus-menerus selama periode waktu pemeliharaan. Next. Terima kasih. Sekian. Kembali ke Mas Ugi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7 dengan tema Aquaculture Engineering. Saya perwakilan dari kelompok ini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.